Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Zion dan ini aku Sania. Ini adalah part lanjutan dari yang kemarin. Ya, tapi mungkin berbeda ya, maksudnya karena waktu itu gini guys. Jadi itu udah jadi nih, aku ngedit ya kan. Terus tiba-tiba udah selesai semua, pas giliran mau upload itu aku salah pencet. Aduh. Bukannya upload tapi delete. Oh ya guys, jangan lupa yang baru nonton nih, yang baru bergabung di video aku yang ini, jangan lupa subscribe channel aku Zion di sini. Ya, dia juga ada channel guys, namanya Sania Widya Sania. Widya Sania channel. Ada di sini ya? Iya. Tambahin di sini. Jadinya parah banget sih. Tapi mungkin lokasinya beda dan kita nggak lagi di rumah Sania, tapi kita lagi di sebuah kafe. Hai. Nah jadi guys, ini adalah lanjutan dari yang kemarin waktu kita itu. Jadi part 2 ini sebenarnya aku mau menanyakan tentang jurusan kuliah kamu. Boleh. Karena kamu kan kuliah di perfilman. Iya benar sekali. Coba kamu ceritain usaha buat masuk ke dunia perfilman, jurusan perfilman itu seperti apa? Oh, usaha aku masuk jurusan nih, bukan terjun di perfilman. Bukan, jadi masuknya dulu nih gimana bisa Okay. dapat jurusan perfilman itu harus seperti apa? Tentunya waktu itu aku ngejalanin tes seperti biasa sih, maksudnya kayak tes masuk kuliah biasa. Dan selain mungkin banyak referensi soal begitu yang aku pelajari, mungkin juga faktor hoki aku bisa masuk sana. Jadi ya tetap harus usaha dan berdoa. Buat yang pengen banget masuk jurusan perfilman, sebaiknya kita perlu berpikir matang-matang dulu nggak nih sebelum benar-benar terjun? Oke. Pastinya harus berpikir dengan matang ya segala pilihan yang kalian pilih, karena di perfilman itu bukan hanya kuliah aja yang diandalkan. Jadi kayak beda lah, ibaratnya beda dengan kuliah formal seperti umumnya. Kita juga ada praktek juga, dan tentunya hal-hal kecil tersebut yang harus difikirkan kalian benar arahnya mau kemana nanti. Terus kira-kira kalau misalnya niat kita udah bulat nih, oke, gue mau perfilman aja gitu. Terus gimana kita belajar dari pengalaman ya guys ya. Gimana suka dukanya itu jadi anak perfilman itu? Suka duka selama kuliah? Ya. Tentunya dibanding-bandingkan tuh sama orang-orang kuliah formal ya. Kamu kuliah di mana? Oh, kuliah film. Apalagi aku kan waktu itu pernah di UNJ yang jurusannya fisika, yang kelihatannya lebih keren gitu. Ih, sayang banget keluar dari fisika gitu-gitu kan. Padahal sih itu enggak, maksudnya menurut aku juga malah selama aku kuliah film banyak ibaratnya banyak hal-hal positif yang bisa aku ambil dan nggak bisa aku dapatkan selama aku belajar di fisika. Contohnya kan kalau kita kuliah film, kita ada praktek membuat film, dan tentunya kita bertemu klien, kita ibaratnya komunikasi kita juga kebentuk sendiri, terus menambah link juga kan, link-link pertemanan juga, pokoknya gitu deh, nambah pergaulannya, nambah wawasannya lebih luas gitu kan. Gitu sih intinya. Dan aku lebih suka kuliah film daripada kuliah fisika, walaupun lebih pusing. Sebenarnya lebih pusing kuliah film loh guys, kalian aja nggak tahu. Iya benar. Kalau film, nih kalau kalian cuma niatnya cuma mau apa ya, kayak apa sih istilahnya, kayak masuk film cuma buat sekedar apa sih? Kan kalau komunikasi itu juga ada kayak iklan-iklan gitu kan, dia belajar. Nah, kalau film tuh bedanya, yang ngebedain apa? Kalau film itu lebih menjurus ke film sih, maksudnya Film, ya? lebih ke ruang lingkup production house-nya gitu loh. Kalian bisa terjun ke PH-PH film yang mana aja, terus linknya kan juga banyak kan.
Kalau komunikasi kan lebih umum. Mereka juga bahkan anak-anak komunikasi yang aku temui yang kuliah di sini di Jakarta tuh rata-rata, ih kok bisa magang di sana gitu-gitu. Itu linknya semua dari kuliah film. Karena emang rata-rata anak film kan terjunnya ke film. Ya kating-kating banyak punya link juga kita bisa kerja di film gitu. Terus kalau untuk perfilman itu skripsinya tuh gimana? Model skripsi atau tugas akhirnya tuh gimana? Oh, modal tugas akhirnya. Berhubung aku juga lagi tugas akhir, jadi tugas akhir di film tuh ada terbagi atas dua. Ada penciptaan sama pengkajian. Karena aku orang yang ngirit, yang penting lulus. Jadi aku ngambilnya pengkajian walaupun lebih berat, literaturnya kita harus nyari, tapi seenggaknya kita nggak harus produksi film. Kalau penciptaan itu harus ngeluarin duit juga buat produksi film gitu. Jadi bentuk akhirnya kalau penciptaan itu adalah karya film atau karya televisi gitu. Terus kira-kira nih sebelum orang memilih jurusan film ya, apakah memang yang masuk perfilman itu harus orang-orang kaya atau cuma golongan atas saja apa Menurut gimana? Anda, aku orang kaya apa bukan? Coba jelaskan. Itu kan kaya. Dia gini-gini investasinya banyak loh. Investasi gebetan ya? Enggak guys, semuanya itu tergantung kalian. Aku juga jujur di situ cuman orang biasa ya, orang biasa. Kalau aku ada beasiswa gitu, ya semua tergantung kalian memanage uang kuliah dengan baik gitu loh. Kalau kalian mau jadi orang idealis, buat film yang bagus, segala macam konsepnya bagus, ya kalau kalian punya duit ya nggak salah gitu doang. Tapi karena aku orang yang ngirit, ya udah, aku mah nggak idealis banget gitu. Terus kalau untuk kayak apa sih kamera lighting gitu, apakah wajib beli atau gimana nih? Kalau misalkan mau praktek itu bisa pinjem dari kampus. Tapi cuma kalau misalkan kalian minat banget, misalkan kayak kamera, laptop gitu-gitu, kalian minat banget di bagian editing atau penyutradaraan dan kalian pengen mengekspor kemampuan kalian lebih, ya otomatis harus punya kan. Ya udah, itu tergantung dari diri kalian masing-masing sendiri aja. Terus udah gitu berarti sebenarnya perfilman juga bisa jadi editing? Bisa. Bagian editing aja gitu bisa? Bisa, jadi perfilman penciptaan itu ada kayak penyutradaraan, editing, terus lighting, terus tata artistik, dan itu nanti kalau misalkan kalian TA-nya ngambil penciptaan, kalian bisa milih kemana gitu loh. Berarti nggak cuma istilahnya buat film aja ya? Ya enggak. Nggak cuma gitu doang ya. Terus kalau kayak untuk itu ada ilmunya juga nggak sih, kayak kan kita kalau misalnya mau syuting itu kan memilih peran-peran itu, apa perannya juga dari apa namanya, kita belajar memerankan suatu cerita gitu apa enggak? Oh, kalau mata kuliahnya ada. Jadi kan kita sebagai sutradara kan, kita kan istilahnya dalam film tuh kita diajari semuanya, tergantung kita nanti di akhir mau jadi apa. Kita juga diajari, ada mata kuliah namanya dramaturgi. Kita berperan sebagai peran gitu. Jadi kita juga belajar untuk memerankan sebagai aktor. Jadi seorang sutradara kan harus punya basic juga kan, basic acting. Nggak mungkin lu mau ngatur tapi lu nggak punya basic buat acting sendiri. Jadi include of all gitu, semuanya. Selama 8 kuliah ada 8 semester kan, kita mempelajari semuanya itu. Film sama iklan termasuk juga iklan? Kalau iklan enggak, kita nggak ke iklan. Apa bedanya yang membedakan, mungkin orang-orang awam nih yang belum tahu produser dengan sutradara tuh bedanya apa? Oh, produser sama sutradara. Kalau orang awam nih ya, biasanya nggak tahu kan, produser itu lebih ke memanage suatu produksi. Jadi dia yang nginiin klien, aktor, terus memanage. Contohnya misalnya ada suatu film, dia harus ngapain tuh produser? Istilahnya lu tuh harus bisa membuat jadwal produksi jadi lancar. Jadi dari praproduksi sampai pasca produksi, produser semua yang ngatur gitu loh. Dari budgeting juga produser yang ngatur. Kalau sutradara itu lebih ke konsep. Jadi sutradara sama produser itu bekerja sama untuk membuat sebuah produksi berhasil gitu. Tapi kalau yang bagian naskah itu siapa yang nulis naskah gitu-gitu? Itu ada penulis naskah. Beda lagi? Beda lagi. Kalau buat kayak kameramen gitu ada berapa orang sih sebenarnya diperluin kalau dalam film itu? Tergantung ya. Kalau misalkan film
pendek ya mungkin 1-2an kameramen sama asken doang. Tapi kalau untuk produksi film layar lebar mungkin ada untuk divisi kamera aja bisa 5-6 orangan. Itu gitu. ya tergantung, menyesuaikan aja, tergantung. Tiap semester berarti ada bikin film? Ada, tergantung mata kuliahnya gitu. Oh, tergantung mata kuliahnya. Kalau buat apa namanya, lulusan perfilman itu harus masuk di film juga apa beda? Bisa? Oh, lulusan perfilman? Bisa. Kalau udah lulus, Nah. ya terserah kamu mau misalkan kemana gitu. Kamu misalkan nggak suka nih terjun di dunia persyutingan gitu kan, lebih ke kuli kalau syuting kan, ya kamu bisa nanti daftar ke kementerian, mungkin Kemendikbud atau Pusbang, kan banyak kan yang mengurusi film, atau LSF kayak lembaga sensor film, kan masih banyak kan keterikatan pemerintah dalam film. Kalian bisa masuk situ, atau nggak kalian bisa masuk ke iklan, atau nggak post production, atau enggak kalian bisa juga jadi IO atau segala macam. Ruang lingkupnya banyak sih. Oh ya, kalau untuk kayak kan kita kalau misalnya syuting gitu kan juga ada pemilihan baju gitu, itu diajarin juga atau gimana tentang masalah? Oh, pemilihan itu wardrobe, itu divisi wardrobe. Ya kita ada belajar otodidak sih sebenarnya, kan dari praktek kita ikut-ikut syuting, awalnya ikut-ikut syuting cutting, jadi kita tahu cara memanage wardrobe aktor tuh gimana, kita memilih sendiri sesuai naskah, pokoknya itu ada breakdownnya juga. Jadi wardrobe sama artistik itu biasanya di breakdown dulu sebelum kita kasih referensinya ke talent gitu. Tapi wardrobe itu tuh berperan penting juga kan ya, Pastinya. maksudnya Jadi pakaian tuh harus matching kan sama judul film dan topiknya. nah iya, biasanya kan mood kan juga diatur dengan warna sebuah filmnya ya. Jadi kayak ada color palette-nya tersendiri biasanya. Kalau misalnya antagonis itu ada pakaian khususnya? Enggak, maksudnya kayak peran-peran tertentu misalnya harus merah, harus Nah antagonis. iya, juga. itu biasanya disesuaikan moodnya juga. Oh, Gitu, pokoknya semua tergantung, ada konsepnya gitu. Semua divisi tuh ada konsepnya kalau di film. Ya kelihatannya kan gitu-gitu aja ya, tapi ya gitu. Ternyata sulit. Apa tuh? nggak ngerti. Kenapa bisa kayak gitu? Oke. Oh, jadi begitu. Pokoknya intinya tetap semangat buat yang mau masuk jurusan perfilman. Dan oh ya, sebelumnya biayanya nggak mahal-mahal banget kan buat masuk ke... Kalau di ISI itu kenapa aku juga milih ISI, karena biayanya sangat murah untuk ukuran film. Itu cuman per semesternya nggak nyampe 3 juta, tapi emang lulusnya susah karena emang negeri kan gampang masuk, maksudnya biayanya gampang lah ya, tahu sendiri, tapi emang lulusnya harus butuh effort. Kalau ada swasta-swasta yang lain yang jurusan film ya tapi lebih mahal, kalian bisa cek. Kalau beasiswanya ada kan ya? Ada. Beasiswa tersendiri ada buat khusus anak film? Kayaknya ada deh. Kalau beasiswa kan tergantung kalian mau nge-apply-nya kemana kan. Kayak aku kan nge-apply-nya waktu itu ke Kemendikbud, dapat. Cari-cari aja. Kalau kalian emang niat mau dapat beasiswa, cari-cari aja gitu. Oh ya, sebelum mengakhiri nih, bedanya jurusan broadcasting sama perfilman apa? Kalau broadcasting mungkin kayak lebih ke jurnalis kali ya. Kalau film kan mendalami film dari skrip, editing, terus penyutradaraan dan segala macam. Kalau broadcasting lebih ke jurnalisme, sama lebih ke komunikasinya gitu kan. Ya udah gitu sih. Oh begitu. Oke guys, segitu aja ya guys tentang part 2 kita yang terhapus. Mohon maaf, ini beda background, beda lokasi, beda pakaian juga nih. Ya iyalah, beda pakaian. Ya, karena terdelete dan nggak sengaja pencet gitu. Oke, makasih semuanya. Jangan lupa subscribe channel kita berdua masing-masing. Kita punya channel. Aku pastinya udah tahu lah ya yang tayang di video ini. Kalian subscribe dulu, Dior jangan lupa, dan buat temen aku Widya Sania ada di YouTube-nya dia. Oke, sekali lagi makasih semuanya. Love you all. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa tonton terus video aku yang lain ya.